Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yuliana Bila dari kelas PIF 2023 dengan NIM akhir 179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya yang berjudul Analisis Perbedaan Karakteristik Pengawet Alami dan Pengawet Kimia dalam Pengawetan Makanan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pengawetan makanan adalah teknik penting untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas makanan. Metode pengawetan dapat menggunakan bahan alami seperti garam, gula, dan cuka, atau bahan kimia seperti natrium benzoat dan asam sorbat. Pengawet alami sering dianggap lebih aman, sementara pengawet kimia lebih efektif dalam jangka panjang, tetapi menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan. Analisis perbedaan antara pengawet alami dan kimia penting untuk memahami efektivitas dan keamanannya. Pemahaman ini dapat membantu dalam memilih metode pengawetan yang optimal, baik dari segi kualitas makanan maupun dampaknya terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu pengawetan makanan. Pengawetan makanan sendiri merupakan proses memperpanjang masa simpan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan oksidasi. Metodenya dapat berupa fisik seperti pendinginan, pengeringan, dan pemanasan, atau kimia dan biologi seperti penggunaan pengawet alami, kimia, dan fermentasi. Pengawetan membantu mengurangi limbah, menjaga ketersediaan pangan, dan memastikan makanan tetap aman dikonsumsi. Untuk tujuan pengawetan sendiri yaitu yang pertama mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi, yang kedua mengurangi risiko keracunan makanan, yang ketiga mempertahankan kualitas rasa, tekstur, dan warna, yang terakhir yaitu mengurangi limbah makanan akibat pembusukan. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pengawetan makanan. Untuk yang pertama yaitu pengawetan secara alami, biasanya menggunakan garam, gula, asam, dan rempah-rempah. Untuk yang kedua yaitu pengawetan kimiawi, menggunakan zat sintetis atau hasil modifikasi bahan alami. Untuk selanjutnya yaitu pengawet alami. Pengawet alami merupakan zat yang berasal dari bahan alami tanpa melalui proses sintesis kimia, sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Pengawet ini sering digunakan dalam makanan tradisional dan organik untuk memperpanjang masa simpan tanpa mengurangi kualitas dan keamanan pangan. Contohnya termasuk garam, gula, cuka, rempah-rempah, serta ekstrak tumbuhan yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan alami. Selain menjaga keawetan makanan, pengawet alami juga dapat meningkatkan cita rasa dan nilai gizi makanan. Untuk contoh dan cara kerja pengawet alami. Untuk garam yaitu menyerap air dalam makanan sehingga menghambat pertumbuhan bakteri, contoh ikan asin dan daging kering. Yang kedua yaitu gula, menarik air keluar dari mikroorganisme sehingga mencegah pertumbuhan bakteri juga, seperti contohnya yaitu selai manisan buah. Untuk cuka mengandung asam asetat yang menciptakan lingkungan asam tidak ramah bagi bakteri, contohnya acar. Untuk madu mengandung enzim dan kadar gula tinggi yang menghambat mikroba, contohnya pengawetan buah. Untuk yang terakhir yaitu rempah-rempah, seperti bawang putih, jahe, kayu manis, mengandung senyawa antibakteri dan antioksidan alami. Untuk kelebihan dan kekurangan pengawet alami. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama lebih aman bagi kesehatan, yang kedua tidak menimbulkan efek samping berbahaya, yang ketiga memiliki manfaat tambahan seperti antioksidan dan anti-inflamasi. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama kurang efektif dalam jangka waktu lama dibandingkan pengawet kimia, yang kedua memerlukan jumlah lebih banyak untuk efektivitas optimal, yang ketiga bisa mengubah rasa atau tekstur makanan. Untuk jenis pengawetan makanan yang kedua yaitu pengawet kimia, yang dimana zat tambahan yang digunakan dalam makanan untuk mencegah pertumbuhan mikroba, memperlambat pembusukan, dan memperpanjang masa simpan produk. Pengawet ini banyak digunakan dalam industri makanan
karena lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan kualitas pangan dalam jangka waktu lama. Contohnya meliputi natrium benzoat, asam sorbat, dan sulfur dioksida yang sering ditemukan dalam minuman, makanan kaleng, dan produk olahan. Meskipun bermanfaat, penggunaan pengawet kimia harus sesuai dengan batas aman yang ditetapkan untuk menghindari dampak negatif bagi kesehatan. Untuk kelebihan dan kekurangan pengawet kimia. Untuk kelebihannya, yang pertama sangat efektif dalam memperpanjang masa simpan, yang kedua memerlukan dosis kecil untuk memberikan efek maksimal, yang ketiga tidak mengubah rasa makanan secara signifikan. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama berisiko jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, yang kedua beberapa jenis dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti alergi, gangguan pencernaan, hingga risiko kanker. Untuk yang terakhir, beberapa zat ilegal dalam pengawetan makanan seperti misalnya formalin. Perbandingan pengawet alami dan pengawet kimia. Dalam aspek asal, yaitu pengawet alami berasal dari bahan alami, untuk pengawet kimia berasal dari bahan sintetis atau senyawa kimia. Untuk aspek keamanan, pengawet alami lebih aman untuk dikonsumsi jangka panjang, sedangkan pengawet kimia bisa berisiko jika berlebihan. Untuk aspek efektivitas, pengawet alami kurang tahan lama, sedangkan pengawet kimia lebih tahan lama. Untuk aspek pengaruh rasa, pengawet alami dapat mengubah rasa makanan, sedangkan pengawet kimia tidak banyak mengubah rasa. Dalam aspek contoh pengawet alami yaitu garam, gula, cuka, madu, rempah-rempah. Untuk pengawet kimia yaitu benzoat, nitrat, sulfit. Dalam aspek dampak kesehatan, pengawet alami bermanfaat bagi kesehatan sebagai antioksidan dan antibakteri. Untuk pengawet kimia bisa menyebabkan alergi atau gangguan kesehatan jika konsumsinya berlebihan. Untuk terakhir yaitu kesimpulan, pengawet alami lebih aman bagi kesehatan, tetapi daya tahannya cenderung lebih pendek dibandingkan pengawet kimia yang lebih efektif dalam mempertahankan kualitas makanan, namun berisiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan pengawet harus mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan, efektivitas, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.